kemudian konjalior ada konjalior malutis, submaxillaris dan subinis. Kemudian yang dalam rongga perut ada konjalior rongga perut yang disebut pankreas. Kemudian ada konjalior tengah yang besar adalah hepar atau hati atau hepar. Jadi semuanya sekian banyak kita bicarakan dalam satu kali hitung saja. Makanya kita segera mulai saja. Dimulai dari simulasi terlebih dahulu. Nanti akan saya tayangkan secara live dari preparat yang Anda juga punya preparatnya, sehingga Anda bisa mencari sendiri juga, browsing sendiri juga di mikroskop selain melihat tayangan saya yang saya carikan di layar mikroskop. Jadi caranya demikian. Juga ada post-test ya, nanti yang memandu post-test bukan saya. Ya, Dr. Maria nanti yang memandu post-test ya. Jadi saya hanya bagian simulasi dan menayangkan mikroskop. Kita mulai saja dari ini simulasi yang saya dapatkan dari FKUNR ya. Sebenarnya saya banyak tayangan selain dari FKUNR juga ada dari FK lain, tapi kita waktu kecuali kalau nanti ada yang kurang ya baru saya carikan di tayangan ini. Kita mulai dari rongga mulut terlebih dahulu karena dewasa dan kita lihat gambaran yang ada di layar ya. Yang belakang kalau kurang jelas boleh maju, tapi ada itunya masing-masing ya. Jadi kita tidak apa-apa karena ininya sudah banyak, 1, 2, 3, 4 dalam 4 ya. Ini adalah sediaan bibir ya, bibir lips dan sediaan bibir ini sebagian pasnya mirip dengan bibir pipis, sehingga sediaan bibir ini pada waktu ujian biasanya perlu digerakkan kalau ujiannya pakai mikroskop. Tapi kalau ujiannya nanti nggak pakai mikroskop, biasanya ada 3 buah tayangan yang menggambarkan 3 pas. Pas apa saja saya kira Anda tahu. Pas Botania, pas intermedia, pas Botania. Ya, pas Botania di mana strukturnya seperti kulit pipis ya, jadi juga ada rambut. Ini secara abstrak nggak apa-apa sehingga Anda bisa memikir apa-apa yang sudah didapatkan ya. Ini salah satu lihat daripada organ di dalam rongga mulut. Kalau tadi bibir, kalau yang ini lidah ya, lidah. Lidah itu punya tonjolan-tonjolan. Lidah terletak tengkorak dalam rongga mulut, di mana permukaan dorsalnya di atas, kayak buaya itu ya. Ya, jadi yang kasar di atas, yang gigi di
bawah, yang ventral di bawah. Ini yang bagian dorsalnya, di mana ada tonjolan-tonjolan yang disebut papilla lingualis. Yang mana papilla lingualis ini ada beberapa jenis. Ada papilla filiformis, papilla humiformis, papilla foliata, papilla circumflata, yang masing-masing punya kekhususan dari struktur-strukturnya. Yang terletak yang saya tunjukkan di sini di layar ini kelihatan mirip ya satu sama yang lain, jejer-jejer, sama. Kalau yang begini ini namanya papilla foliata, ya, foliata tidak disela oleh jenis papilla lidah yang lain, jadi berjejer-jejer. Sebetulnya papilla foliata itu kalau pada rodensia punya struktur yang khusus, di mana dia punya papil saraf dan papil darah, punya seperti 3 tonjolan begitu seperti jari. Nanti kalau ada yang besar akan saya tunjukkan. Di bawahnya tampak banyak sekali otot bergaris ya. Jadi pada lidah otot bergarisnya itu ada 3 arah yang saling tegak lurus ya, sehingga lidah bisa digerakkan kemana saja, atas, bawah, kiri, kanan, melingkar, bahkan mengambil sisa makanan dari sela gigi pun dia juga pintar. Ya, begitu pintarnya. Mengapa? Karena otot lidahnya saling tegak lurus dalam 3 bidang, ya, longitudinal, transversal, dan satunya lagi yang sirkular. Jadi ada 3 arah, cross, long, dan satunya transversal. Ini otot lidahnya. Hampir semua hampir didominasi oleh otot bergaris ya, lidah. Nah, lanjut ya. Inilah jenis dari papilla lingualis yang lain. Anda bisa lihat bukan seperti ini, lancip-lancip seperti ada cambuknya ya. Yang seperti ada cambuknya ini yang disebut sebagai papilla filiformis. Satu-satunya dari papilla lingualis yang punya lapisan tanduk. Yang papilla filiformis, yang circumflata, yang foliata itu tidak punya lapisan tanduk di permukaannya. Ya. Nah, papilla filiformis biasanya disela oleh papilla filiformis. Ini papilla filiformis dan ini papilla filiformis di otot lidahnya. Ini pewarnaannya kalau biru itu pewarnaan naluri Krishna. Sebiaan apa? Sebiaan lidah. Itu papilla yang besar banget ya. Papilla paling gede ya, di antara keempat tadi yang disebut papilla circumflata. Kalau papilla yang lain itu lebih menonjol ke permukaan, yang ini biasanya rata atau agak tenggelam. Ini ada aritnya ya, ada aritnya, kemudian di pinggirnya banyak bentukan nisbat atau alat pemecah ya, yang bisa merasakan pahit, manis, masam dan sebagainya. Kalau papilla filiformis tidak punya nisbat. Filiformis ada tapi sangat jarang ya. Dan yang papilla circumflata ini sangat banyak nisbatnya. Ini yang cat itu ya. Kemudian di dasar parit tampak ada kelenjar yang sifatnya serosmurni. Ini yang disebut sebagai kelenjar apa? Namanya yang tahu? Von Eppner ya, kelenjar dari von Eppner. Jadi kelenjar pada lidah itu ada berapa? 3 kelenjar von Eppner yang serosmurni, kelenjar gandum yang seromicus, dan kelenjar litter yang mucus murni. Ini yang serosmurni. Bermuara di dasar parit dari papilla circumflata kalau yang di permukaan. Kalau yang di dalam lebih kudus, maka dia terletak di sela-sela otot lidah yang saling tegak lurus dalam 3 bidang. Jadi biasanya pertanyaannya, bentukan pusat ini adalah papilla circumflata. Bentukan pusat di bibirnya ini adalah doxysma. Bentukan ini adalah papilla filiformis. Nama kelenjar von Eppner. Kebiasaan lidah.
Kita lanjut pada kelenjar. Ada otot lidahnya di sini. Ada otot lidah, ada otot lidah. Ini ada kelenjar. Kalau kita lihat jenisnya serus atau mukus atau serungkus. Serungkus berarti nama kelenjarnya glandinul. Dapat pada sediaan lidah. Serungkus. Banyak kelenjar serungkus di tempat lain, tapi tidak ada otot lidahnya. Kalau ada otot lidahnya baru disebut glandinul. Kalau nggak ada otot lidahnya berarti letaknya bukan di lidah, ya kan? Tempat yang kemudian ini masih sama ya, masih sama serungkus. Dan ini ada otot lidah, berarti ini adalah kelenjar glandinul. Kemudian ini yang papula budi tadi, papula subcutaneous, ini kelenjar yang serus murni yang disebut kelenjar Pons-Eckner. Kelenjar Pons-Eckner ini paritnya yang sudah parit ya. Kemudian nanti ada papula sedimentata. Sediaan apa? Sediaan. Kemudian kita di sini. Ini yang saya katakan tadi, di mana kalau kita dia tidak melihat mikroskop berarti ketiga pas harus ditampilkan. Ada folikel rambut, berarti pas kutanea, ada kelenjarnya berarti ini pas mukosa, yang ini pas intermedia, sediaan apa? Sediaan bibir. Tiga pasnya ditampilkan. Kalau satu pas saja nggak bisa, nggak tahu itu sediaan apa, nggak tahu. Bisa lanjut dengan kulit tipis dan yang lain-lain. Seperti yang pas mukosa, banyak mukosa yang kayak gitu, belum tentu punya bibir, gitu ya. Pas intermedia memang lebih pas ya, tapi sulit untuk mendeteksi. Lanjut, sekarang ini ada kelenjar, ini ada otot lidah. Kelenjarnya ini sifatnya apa? Serus, seromukus atau mukus murni? Mukus murni. Ada otot lidah, berarti kelenjar ini namanya apa? Kelenjar Weber. Syaratnya ada otot lidah. Kalau nggak ada otot lidah nggak boleh disebut kelenjar Weber karena letaknya bukan di lidah. Ya, jadi ini kelenjar Weber. Sifatnya mukus murni. Ditunjukkan hanya tonjolannya saja untuk memperjelas saja. Lihat yang incip-incip ini lancip-lancip ya, tanduk permukaannya detailnya, berarti ini papilla filiformis. Papilla filiformis banyak ya. Good. Sedangkan ini banyak juga ya, papilla ini besar, berarti papilla circumflata yang ditunjukkan hanya sebagian saja karena nggak kuat semuanya. Kemudian kembali pada kelenjarnya serus murni, ada otot lidah, berarti kelenjar Pons-Eckner ya. Bulan-bulan biar apa ya. Nah, bentukannya kayak jamur, berarti ini papilla uniformis. Ini papilla apa yang lanjut ini? Filiformis. Sediaan apa? Lidah. Nah, ini di pinggirnya kelihatan ya, bentukan yang pucat-pucat ini tesbas ya, bukan sel komplet ya ini, tapi ini tesbas. Terdapat di pinggir dari bentukan besar apa? Papilla circumflata. Ini sudah tadi ya, jajar-jajar ini apa? Papilla apa? Foliata sediaan. Nah, itu ini sediaan gigi dewasa ya, gigi dewasa. Ada gigi dewasa waktu diproses karena dilakukan dekalsifikasi sehingga enamelnya hilang. Karena enamel mengandung hampir kalsiumnya besar sekali, hampir semuanya kalsium, sehingga didekal dan hilang hingga ruang yang kosong. Dan di ruang kosong ini sebetulnya berisi enamel tapi hilang. Sama tapi kita pakai enamel saja biar sama. Kemudian yang besar ini adalah dentin. Kalau enamel hanya terdapat di mahkota gigi saja,
Kalau dentin terdapat baik di mahkota, di leher maupun di bagian akar. Ya. Misalnya paling besar adalah bagian yang disebut dentin. Ini rongga dalam gigi berisi jaringan yang disebut pulpa dentis. Di pinggirnya berjejer-jejer sel-sel yang disebut sel-sel odontoblas. Kemudian mengenai gingimannya, lihat di sini, lihat ini tebal, ini tipis, berasal dari embriologi yang berbeda. Yang tebal ini disebut free gingiva, tidak melekat pada tulang alveolar atau tulang rahang. Yang tipis tidak punya penjulan-penjulan, ini kan banyak penjulannya. Ini mukanya lurus ya, karena bahasa Inggris lurus tipis. Ya. Ini yang disebut attached epithelial cuff. Ini yang berasal dari ectoderma, ini berasal dari mesoderma. Dari asal embriologisnya pun juga berbeda. Ya, saya ulang, ini free gingiva, ini attached epithelial cuff. Attached melekat pada enamel, maka attached epithelial cuff karena melengkung. Ini nempel pada enamel. Saya enamelnya kosong, hilang. Pokoknya dia nempel seolah-olah memegangi enamel. Lanjut lagi, nah ini diperbesar sehingga jelas ya bedanya antara yang gingiva lihat tebal banyak tonjolannya, yang ini tipis misalnya basalnya lurus ada ya, ini yang free gingiva, yang ini yang attached epithelial cuff. Bentukan yang ditunjuk adalah tempat tunjuk berada dalam bentukan apa? Free gingiva. Lapisan tipis yang ditunjuk attached epithelial cuff. Ya, di rongga yang kosong sebetulnya berisi enamel. Lapisan yang saya tunjuk adalah dentin. Ya, deretan sel-sel yang saya tunjuk adalah sel-sel odontoblas. Rongga ini berisi jaringan yang disebut pulpa dentis. Lanjut ya, ini tidak sama, cuma jelas. Yang letak epithelial cuff tadi, ini yang gingiva, enamel, ini yang dentin, ini yang deretan sel-sel odontoblas, yang ini adalah rongga berisi jaringan yang disebut pulpa dentis. Ini pada potongan yang menonjol. Kemudian kalau dipotong melintang seperti ini, kalau ini ada tulang-tulang, berarti di tulang alveolar, berarti gigi ini sudah terbenam dalam gingiva. Berarti termasuk apa? Mahkota ember atau akar gigi, akar ya. Jadi ini adalah gigi bagian akar. Gigi bagian akar tidak punya enamel. Dentin tetap ada, ini dentin, tapi dia punya sementum. Ya, nggak punya enamel tapi punya sementum. Ini tulang alveolar, ini jaringan ikat yang disebut periodontal membran, menghubungkan antara sementum dengan tulang alveolar. Jaringan ini disebut periodontal membran. Ya, merupakan suatu persendian kompoksis. Ya, simbiosis dengan nama khusus kompoksis. Ini juga yang dikenal tadi jaringan pulpa dentis. Ini juga bagian akar ya, karena ini ada tulang alveolar. Akar ini periodontal membrannya. Yang ini sementum. Sementum di sini tampak tidak ada sel-sel sementositnya, berarti ini yang disebut uncellular semen, tanpa sementosit. Kalau ada sementositnya disebut seluler semen. Kemudian pada periodontal membran kita bisa melihat globular sel-sel ini, globular sel-sel ini yang disebut epithelial rest of Malassez, sisa-sisa dari pertumbuhan gigi. Epithelial rest of Malassez, sisa-sisa dari cetakan akar. Dan ini adalah dentin yang biasanya dentin ya, yang ini ya. Lanjut, ini diperbesar sehingga jelas yang namanya epithelial rest of Malassez ya. Yang
Jadi kalau begitu ini gigi bagian akar, gigi dewasa bagian akar, bukan mahkota. Tidak ada namanya di sini. Ada cementum ending. Oke, ya. Kemudian kita lihat di sabut-sabut ini disebut sabut sarpes, di mana sabut ini yang memegangi gigi sehingga tidak bisa lepas, yang menghubungkan antara gigi dengan tulang alveolar ataupun gigi dengan gigi yang lain. Di bagian akar ya, di bagian akar, dending, cementum, tulang alveolar, periodontal membran, pulpa dentis. Kayaknya saya akan menunjukkan ya daripada saya itu kurang jelas ya. Tapi kelihatan nggak ada segmen musiknya ya, seperti hasil segmen, narasinya juga apa meskipun mungkin nggak bisa ya. Kalau yang ini banyak segmen musik di sini. Berarti ini seluler semen lebih tebal dari yang aseluler semen ya, lebih tebal dari yang aseluler semen. Seluler semen punya sel sementosit, periodontal membran punya sarpes fiber. Sarpes fiber ini tulang alveolar. Dan itu ya, ulang ya, dentin, sementum seluler, periodontal membran dengan ini, kemudian tulangnya ini tulang alveolar. Gigi bagian mana? Gigi dewasa bagian akar. Jelas sementositnya lihat, jelas banget ya, ini seluler dengan sel-sel sementosit. Periodontal membran, tulang alveolar, dan ini dentin. Dentin itu punya saluran-saluran halus yang disebut canaliculum dentinalis atau dentinal tubuh. Ini harus ada. Inilah perbatasan antara dentin dengan pulpa dentis. Ini deretan sel-sel yang disebut sel-sel odontoblas. Di mana sel-sel odontoblas ini mempunyai saluran-saluran sitoplasma yang disebut Tox fibers. Di mana Tox fibers ini akan memasuki dentin. Kalau ini masih dentin ya masih pecah ya, tapi masih pertumbuhan. Ini pulpa dentis, sel-sel odontoblas dan saluran sitoplasmanya Tox fibers. Kalau jaringan yang seperti ini berarti pulpa dentis, banyak pembuluh darah ya, ada pulpa dentis ya, banyak pembuluh darahnya. Jaringannya mirip jaringan mesenterim tapi mirip aja ya, dan ini adalah lubang daripada pembuluh darah. Banyak pembuluh darahnya. Nanti bisa membedakan antara pulpa dentis dengan stereo atau enamel pap pada pertumbuhan gigi karena ada tidaknya pembuluh darah ini. Kalau ada pembuluh darah berarti pulpa dentis. Dibatasi oleh sel-sel apa? Odontoblas. Ya, pusatnya ini sel-sel odontoblas dan ini adalah dentin. Pertumbuhan gigi bentuknya seperti bunta, jadi stadionnya Bell stage. Seperti bunta, stadionnya Bell stage. Ya. Dan ini sudah lebih maju dari Bell stage sebetulnya karena sudah mulai memanjang, papilla dentinalisnya itu papilla dentinalis ini inner enamel epithelium, outer enamel epithelium bertemu di tempat yang disebut cervical loop. Jadi ini adalah bibit dari gigi. Kalau pertanyaannya tingkat pertumbuhan
pertumbuhannya disebut apa? Peristik. Bentukannya di tingkat pertumbuhannya peristik. Ya, kalau bentukannya namanya enamel organ. Ya. Jadi seluruh bentukan ini disebut enamel organ, enamel organ bukan ya, enamel organ. Tingkat pertumbuhannya adalah peristik. Juga ini miring ya, sehingga belnya kayak tidur ya. Ini enamel organ, semuanya ini organ. Ini deretan sel di sini enamel epitelium, yang di sini outer enamel epitelium. Ketemu di ini bentuknya seperti loop, maka disebut cervical. Ondolan ini disebut papilla tendinalis. Rongga di dalam sini, di dalam enamel organ ini berisi jaringan yang disebut stellate reticulum atau enamel pulp. Stellate reticulum atau enamel pulp. Di mana di sini tidak ada pembuluh darah. Beda dengan pulpa tendis. Kalau pulpa tendis nanti kaya akan pembuluh darah. Kalau stellate reticulum ataupun enamel pulp ini tidak ada pembuluh darah. Bentuknya mirip ini ya, jadi patokannya ada tidaknya pembuluh darah. Kemudian kalau Anda lihat ini ada tangkainya. Tangkainya ini disebut lamina tendinalis. Nanti tangkainya ini akan terputus dengan terbentuknya dental sac. Dental sac itu suatu kantongan yang mengantongi si benih ini, si enamel organ tadi. Kalau sudah mengantongi semua, maka ini akan terputus ya. Lamina tendinalisnya nantinya. Ini adalah lapisan-lapisan yang sudah lengkap ya daripada pertumbuhan tadi. Anda harus bisa tahu mendiagnosa masing-masing lapisan. Ada rumusnya biar mudah. Dari sini yang paling gelap, paling ungu adalah ini. Paling ungu adalah enamel. Enamel kali ini. Yang nggak seberapa ungu namanya dentin. Paling ungu di pinggirnya ada deretan sel yang membentuk enamel yang disebut amiloblas. Sedangkan dentin di sini yang pucat namanya predentin, pembentuknya adalah sel-sel yang di sini yang disebut sel odontoblas baru ini pulpa tendis. Saya ulang, enamel paling ungu, dentin kurang ungu, predentin paling pucat, sel yang membentuk ini odontoblas. Di sini ada sel yang membentuk ini deretannya lebih rapi ya. Ini adalah sel-sel amiloblas. Di luarnya ada dua deretan sel pubis yang disebut stratum intermedium. Ini harus tahu, harus apa? Ulang, enamel, dentin, sel odontoblas, pulpa tendis. Arah luar enamel, sel amiloblas, lapisan stratum intermedium, lalu yang kedua ini sekali belum. Itu dia, harus tahu urutannya. Ini juga patokannya yang gelap enamel, yang agak gelap dentin, yang paling besar dentin, sel-selnya odontoblas. Ini enamel, sel-selnya amiloblas, di sini stratum intermedium, di sini stellate reticulum. Ini odontoblas, jalannya adalah jaringan yang disebut pulpa tendis. Ini ada garis ini diapit oleh sel-sel amiloblas dan sel-sel odontoblas. Garis inilah yang disebut sebagai membrana preformativa. Membrana preformativa ya garis tadi. Tahu ya? Jadi garis tebal yang ditunjuk adalah membrana preformativa. Ya, dia diapit oleh deretan sel-sel odontoblas dan sel-sel amiloblas. Bagaimana membedakan odontoblas dan amiloblas? Kalau susunannya rapi itu sel amiloblas. Kalau susunannya enggak rapi, enggak seberapa rapi, itu adalah sel-sel odontoblas. Tendis,
kapasilaris, inner enamel epithelium, outer enamel epithelium. Ini ruang nutrisi, spheric reticulum atau enamel palm. Ya, sudah. Bentukan yang ditunjuk adalah enamel organ seluruh bentukan. Tingkat pertumbuhan adalah stage. Dan pertumbuhan dan bukan apa itu ya. Nah ini bentukannya bagus kayak bentang bulan. Ini lamina dentinalisnya juga jelas gantilannya ya, karena dia akan terputus. Dan di sini berisi sel retikulum atau enamel palm. Ini menonjol ke dalam yang lengkap ya adalah kapsula dentinalis. Ini sel berkalutnya. Sayangnya ini penjelasannya kurang jelas ya, sehingga saya tidak tunjukin. Kita tunjukin nanti. Kita lanjut ini sekarang. Kalau susunannya rapi berarti deretan sel apa? Ameoblas. Berarti ini enamel. Ya, kemudian di sini kita serapkan ini. Jadinya kurang jelas. Sekarang ini kita lihat lamina dentinalisnya lihat bagus banget. Ya, bentukan besar ini adalah enamel organ, tingkat pertumbuhannya stage. Jadi kalau kita tidak sama dengan yang tadi, ya ini lihat ini yang mengandung ini disebut petalsa. Petalsa mengandung gigi. Lihat ini lamina dentinalisnya putus karena ada petalsa yang memutuskan. Lamina dentinalisnya sekarang gandeng dengan yang enamel organnya karena ada petalsa. Jadi ini kayak terisolir putus dari sampingnya. Ini kelihatan jelas banget, jadi sudah jelas ya garis apa ini namanya membrana preformativa. Ini yang deretan selnya, ini bagus, ini keluar karet. Yang bagus ameoblas, yang keluar karet, yang tidak bagus pulpoblas. Berarti ini pulpa dentis. Kalau ini ameoblas, ini keluar medium, ini spheric reticulum. Jadi membrana preformativa tentang dari sebelah. Belum ada dentin, belum ada enamel. Masih baru membrana preformativa yang nanti akan disebut dentin. Jelas enamel. Ya, kelihatan rapi ya. Sel ameoblas. Ini ya tempat ruangan ya, lepas rodok ya. Jadi nggak usah disebut apa ya, karena ini tempat ruangan. Ini sel ameoblas. Kemudian ini yang enamel, yang ini yang dentis. Lanjut. Ini sel-sel pulpoblas, ini yang pulpa dentis. Ini ada yang kayak rambut-rambut yang disebut tonus fiber. Juluran sitoplasma dari sel-sel pulpoblas namanya tonus fiber. Lanjut, sama dengan yang tadi, enamel organ, tingkatnya stage, sel kalut, ini berisi sel retikulum atau enamel palm, ini papilla dentinalis ya, seperti yang tadi. Ada pertanyaan dari yang ini? Geser yang mana belum? Ini. Jelas nanti